السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 15. Wa'an Abi Hamzah, namanya adalah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun kira-kira. Selama 10 tahun aku melayani Nabi, kata Anas, aku belum pernah ditanya. Jangankan dimarahi, ditanya aja tak pernah. Kenapa engkau lakukan ini? Gitu. Atau kenapa engkau tidak lakukan ini? Selama 10 tahun, padahal resmi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sukarela dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sangat tidak cerewet seperti kita. Kalau kita kan cerewet ya. Kenapa ini? Kenapa belum ada air di dalam sini? Kenapa ini taruh di sini? Kenapa? Itulah kita. Ya. Nabi tidak pernah, jangankan marah ya, nanya saja tidak pernah. Hak siapa? Hak pribadi beliau. Disediakan air, dipersiapkan makanan, minuman, itu kan hak beliau. Kalau tidak ada, beliau jangankan marah, nanya saja tidak. Tapi jangan tanya kalau hak Allah. Kalau hak Allah bukan cuma marah, perang kalau beliau tega berperang melawan paman-pamannya demi hak Allah. Taat kepada Allah, bukan hak pribadi beliau. Adapun hak pribadi beliau tidak marah, dicaci, dimaki, dibilang gila, kemasukan jin, nggak ada yang peduli beliau. Tapi kalau hak Allah, maka perang, jihad, maka Allah balas. Allah dicaci, Allah dimaki, Allah dimaki. Allah dicaci, Allah dijelek-jelekkan, itu dari kapan? Dari kapan? Dari ribuan tahun yang lalu Allah biarkan. Sekali Rasulullah dicaci, dihina, jangan tanya. Nggak lama biasanya. Dan hari ini kita sedang saksikan orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak awet, nggak lama, yang dipenggal lehernya sama anak sekolah, yang kecelakaan tanpa sebab, yang macam-macam. Itu bukan sekali dua kali, puluhan, mungkin ratusan kali. Oleh karena itu, tentara kaum muslimin senang. Kalau apa? Kalau pasukan musuh ngeledek Rasulullah SAW, senang. Ya, tinggal tunggu aja. Dulu pasukan kaum muslimin begitu, berperang, nggak selesai. Lalu ada
pasukan musuh mencaci maki Rasulullah, senang, tinggal tunggu, dan betul tidak lama. Ini sedikit tentang Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi. Allah lebih suka, lebih senang ketika ada hambanya yang bertaubat. Lebih senang dari apa? Min ahadikum saqata ala ba'iri, daripada seseorang yang kehilangan ba'ir. Ini kisahnya, orang ini safar, musafir, membawa perbekalan, unta atau kuda di situ, makanan, minuman, pakaian, perbekalan, semua ada di situ, di kendaraannya itu. Wa qad adallahu fi ardin fan, kemudian dia melewati padang pasir. Antum jangan bayangkan padang pasir seperti sekarang ya, di kiri kanan jalan raya antara Mekah Madinah, ya tinggal urutin jalan itu aja. Hari itu kan harus nyari-nyari sendiri jalan, dan bukan satu dua orang yang binasa di tengah-tengah padang pasir, luar biasa. Mereka tahu kemana nih, lurus apa kiri apa kanan, nggak tahu, nggak ada tanda, nggak ada pelang, nggak ada ini, nggak ada itu. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وأيس منها. Hilang ya. Qadarullah, Allah takdirkan mungkin ketika istirahat hilang kendaraannya itu, untanya itu, kudanya itu, padahal di situ ada makanannya, ada minumannya, ada pakaiannya, dan seterusnya. Mencari ke sana kemari lah. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, lalu dia mendekati satu pohon, tentu bukan pohon besar ya. Di padang pasir kadang ada satu dua pohon kecil, bisa untuk berteduh, lumayan. Dia berbaring, dia beristirahat di bawah pohon itu. Wa qad aysa min rahilatihi, dia sudah putus asa, tidak mungkin bisa menemukan lagi. Artinya ya siap mati ya. Makanan nggak ada, minuman nggak ada yang bisa dimintai tolong, jauh dari perkampungan penduduk, entah di mana. Nanti lama-lama kan pasti lapar, haus, mau makan apa, minum apa ya, siap-siap mati lah. Sedih sekali. Mungkin dia sedang meratapi nasibnya, harus mati pelan-pelan seperti ini ya. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan yang luar biasa menderita sedih itu, idh huwa biha qa'imatan 'indahu, tiba-tiba untanya itu, kendaraannya itu ada di situ, ada di terdekatnya. Gimana perasaannya? Oh, tentu senang sekali, senang sekali, sangat senang sekali. Fa'akhadha bi khitabiha, maka cepat-cepat tali ketang itu dia pegang.
agar untanya itu tidak pergi lagi. Tsumma qala min syiddatil farah, lalu saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, ya Allah, aku Tuhanmu, ya Allah. Benar apa salah? Salah, kembali kan? Kufur, lebih kufur dari Fir'aun, bahkan lebih kufur dari iblis. Fir'aun merasa dirinya Tuhan, tapi tidak mengakui Allah sebagai hamba. Jadi, aku Tuhanmu, ya Allah, engkau hambaku, ya Allah. Kayak apa besar dosanya kalau sengaja. Kan nggak sengaja, maka jelas tidak berdosa. Keselio lidah, ya. Dari sini keluar hukum bersama hadis-hadis yang lain bahwa seseorang tidak berdosa walaupun tidak sholat, walaupun tidak puasa, walaupun minum khamar, walaupun membunuh, tidak berdosa kalau satu ini tidak sengaja. Yang kedua, dipaksa dan nyawa taruhannya. Taruhannya itu nyawa. Masuk di sini gila, karena orang gila tentu tidak ada niat. Gila, betul-betul gila, ya. Kemudian anak kecil yang belum balik, maka apapun dosa apapun yang dilakukan oleh seorang anak 5 tahun misalnya, 6 tahun misalnya, maka tidak berdosa walaupun mungkin dia tidak sholat, tidak puasa, mungkin minum khamr, mungkin membunuh. Bukan non-muslim, orang kafir, bukan. Orang kafir itu nggak sholat nggak apa-apa. Orang kafir itu nggak puasa nggak apa-apa. Siapa bilang? Siapa bilang? Ya. Apakah orang-orang kafir itu wajib sholat? Apakah orang-orang kafir itu wajib saum? Wajib. Wajib. Mana dalil? Ma salakakum fi saqar. Pertanyaan Allah atau pertanyaan malaikat kepada orang-orang yang disiksa di neraka Saqar. Siapa mereka? Orang kafir. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa mereka ini orang-orang kafir. Mungkin Buddha, mungkin Hindu, mungkin Konghucu, Yahudi, Nasrani. Disiksa di neraka Saqar. Ditanya oleh Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Jawabnya, lam naku minal musalli. Salah satu jawaban, karena dulu kami tidak sholat. Karena dulu kami tidak sholat. Padahal kafir dia, merasa bahwa, mengetahui bahwa tidak sholat itu berdosa walaupun dia kafir. Maka orang kafir wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji, sama dengan kaum muslimin. Cuman kalau pengen sholat, pengen saum diterima, harus syahadat dulu masuk Islam. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena saking senangnya, saking bahagianya, salah ucap. Ya, hadis ini sahih yang Imam Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis ada beberapa. Yang pertama, isbatu sifatil farhi lillah, menetapkan, meyakini adanya sifat senang
pada diri Allah. Jadi wajib kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah mempunyai ratusan ribuan sifat. Salah satu sifat Allah adalah senang. Senang. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Jangan diutak-atik, jangan ditakwil-takwil, jangan dirubah-rubah. Imani apa adanya bahwa Allah betul-betul senang. Jangan seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Mereka mentakwil-takwil, tidak pantas. Tuhan kok senang. Yang punya rasa senang, sedih, gembira, bahagia kita makhluk. Tuhan nggak boleh punya sifat senang, punya perasaan senang. Siapa yang memberitahu? Mereka apa? Nabi SAW yang mengatakan bahwa Allah senang. Itu Nabi SAW, utusan Allah sendiri. Allah senang. Ketika apa? Ketika ada hambanya yang bertaubat. Lebih senang dari orang yang menemukan kembali barangnya yang telah hilang tadi. Kan senang sekali. Saking senangnya dia mengucapkan kalimat seperti itu. Nah, Allah lebih senang dari orang itu. Kan sama-sama senang, cuma lebih. Sama-sama melihat, cuma Allah lebih melihat. Sama-sama mendengar, cuma Allah lebih mendengar. Sama-sama berilmu, cuma Allah lebih berilmu. Ya. Sama dengan cemburu. Nabi pernah bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, bagaimana seandainya engkau pulang ke rumah mendapati istrimu bersama laki-laki lain, maksudnya berzina? Sa'ad menjawab, ya Rasul, akan aku bunuh dua-duanya. Mendengar ini, Nabi tidak menyalahkan Sa'ad. Justru Nabi memuji dengan mengatakan, wahai para sahabat, lihatlah betapa cemburunya Sa'ad ini, pencemburu. Aku Rasulullah lebih pencemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih pencemburu dari aku. Di sini Nabi menyamakan antara Sa'ad, beliau dan Allah sama-sama mempunyai sifat pencemburu. Tapi cemburunya beliau lebih besar dari cemburunya Sa'ad. Cemburunya Allah jauh lebih besar dari cemburunya Nabi SAW. Adapun sama-sama cemburu, iya, jangan dihilangkan sifat itu. Dan kita tahu cemburu itu apa. Sama dengan kita tahu bersemayam itu apa. Sama dengan kita tahu tangan itu apa, turun itu apa, wajah itu apa, betis itu apa, jari itu apa. Kita semua tahu, jangan dibahas. Gak usah dibahas. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, gak usah dibahas, ikuti aja. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, jangan dibahas. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, jangan dibahas. Gak akan sampai ilmu kita. Udah tirukan aja apa adanya. Inilah Rasul, inilah para sahabat, menirukan apa adanya. Beda dengan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, diutak-atik, ditakwil-takwil, ditafwid, ditasbih, dita'til, ditafwil. Adapun Rasul dan para sahabat diam, hanya mengikuti apa adanya, dijiplak persis. Allah bersemayam di atas arsy. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit nanti dengan tangan kanannya, dan begitu seterusnya.
Inilah para nabi, para rasul, para sahabat, sampai ke a'immatul arba'ah, imam yang empat. Gak ada yang mentakwil-takwil. Nah, hari ini kita dapati sebagian saudara-saudara kita nggak terima, mengotak-atik, tidak menerima apa adanya. Jadilah ucapan buruk keluar dari mulut mereka. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Maka coret atau ditakwil. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti sepertiga malam itu arsy Allah kosong. Berarti Allah sibuk naik turun, karena hampir setiap saat pasti ada sepertiga malam di beberapa negeri. Coret ya. Kalau Allah punya tangan dua, sama dengan kita, coret. Sepertinya mereka lebih pintar dari Nabi SAW, dari Abu Bakar, dari Umar, dari para sahabat Rasul dan para sahabat dia. Nggak ada satupun pertanyaan dari para sahabat, ya Rasul, kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga tiga malam, berarti gimana itu ya Rasul? Nggak ada pertanyaan. Apa iya sebuah pertanyaan yang bagus luput dari para sahabat? Nggak mungkin. Kalau pertanyaan itu bagus, tentu apa? Kalau pertanyaan itu baik, tentu para sahabat yang akan bertanya pertama kali. Ketika Allah turun ke langit dunia, berarti arsy Allah kosong ya Rasul? Tidak ada pertanyaan seperti ini. Antum kira para sahabat itu bodoh-bodoh? Tidak. Yang bodoh kita, yang bodoh firqah-firqah dolal itu. Para sahabat tidak bodoh. Para sahabat dijaga oleh Allah pemahaman. Maka para sahabat banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang hilal. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Yas'alunaka 'an syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid dan seterusnya. Tidak ada satupun mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah, tentang bersemayamnya Allah, tentang turunnya Allah ke langit dunia, tentang betis Allah, tentang jari Allah. Tidak ada. Karena para sahabat faham sefaham-fahamnya, sifat Allah tidak boleh ditanya, nggak akan ketemu, jangan dibahas. Imani apa adanya, seaneh apapun, ketika kita salat, maka wajah kita sedang berhadapan-hadapan dengan wajah Allah. Allah mengatakan, aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Aneh ya? Tentu aneh, sulit kita memahami. Wajah Allah kan cuma satu, wajah kita ribuan jutaan sholat bersamaan, apalagi di Ka'bah sana. Ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke selatan, ke utara, ke timur laut, ke barat daya, ke tenggara. Apakah bingung Allah ini gimana menghadap di wajahnya? Gak akan ketemu kita. Maka jangan dibahas, terlalu kecil bagi Allah ya. Cukup kita imani, ketika kita berdiri sholat, maka wajah kita sedang berhadapan-hadapan dengan wajah Allah. Maka kata Nabi, kalau terpaksa buang ludah, jangan ke depan, ke bawah atau ke kiri, atau seperti ini, sambil beliau mencontohkan dengan sapu tangan beliau dengan kain. Kalau kita sekarang mungkin dengan tisu ya.
ini bekal bagi kita. Jangan pernah membahas-bahas sifat Allah, cukup diimani apa adanya. Yang kedua, sa'atu rahmatillahi allati tatajawaza anil musii. Luasnya rahmat Allah, ampunan Allah, rahmat Allah ini luas sekali. Ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa siapapun. Maka Allah katakan, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, maka aku terima engkau dengan ampunan. Seberapa? Sepenuh bumi, habis dosanya. Ya, di sini pentingnya ampunan. Sepenuh bumi kayak apa dosanya? Tapi Allah terima dengan ampunan sepenuh bumi pula. Selesai. Ya. 11 dosa kita, sedikit kan? Tapi Allah nggak ampuni. Gimana? Jadi siksa. Ya. Maka jangan sombong kita mentang-mentang sedikit dosa kita. Kita jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi, jauh dari korupsi. Setiap hari sholat berjamaah, sholat sunnah, puasa sunnah misalnya, lalu kita merasa sedikit dosanya. Tidak boleh. Dosa yang sedikit kalau Allah tidak ampuni, siksa. Bahkan antum pernah dengar insyaallah ada orang yang dibanting ke jurang neraka Jahannam, dibantingkan sampai ke dasar jurangnya itu berapa? 70 khalifah, 70 tahun baru nyampe. Kayak apa dalamnya jurang Jahannam? Dibantingkan dari atas sampai ke dasar jurangnya itu 70 tahun baru sampai. Kayak apa? Padahal benda dijatuhkan dari atas itu makin lama pasti makin cepat. Makin cepat ya. Kan tidak ada hambatan sama sekali. Kalau mobil motor kan ada hambatan ya. Di bawahnya roda harus mutar. Ini ke bawah nggak ada hambatan. 70 tahun. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara satu kalimat. Hanya tidak disebut oleh Nabi SAW. Kalimat itu apa? Agar kita berhati-hati bicara, berhati-hati mengucapkan kalimat keluar dari lisan kita. Salah ucap, keliru ngomong, dibantingkan ke Jahannam 70 tahun baru sampai. Waliyadzubillah. Kemudian adabul mu'akhadati fil khata'i ghairul mu'tamid mithlu hadha fi hali dihsyati wa dhuhurihi. Tidak ada hukuman, tidak ada siksaan, tidak ada dosa dari sebuah kesalahan yang dilakukan tidak sengaja. Salah ucap seperti contoh di atas. Ini untuk Allah. Adapun untuk manusia tidak. Walaupun tidak sengaja, walaupun nggak ada niat, tapi dia nabrak mobil kita misalnya atau motor kita, jelas nggak sengaja. Adakah hukuman? Ada, terserah yang bersangkutan. Ya. Betul dia tidak sengaja membunuh, ya.
tapi dia bermain senjata itu atau pistol itu di tempat yang tidak aman, akhirnya kena anak kecil misalnya. Dosa kan? Insya Allah tidak berdosa. Insya Allah tidak berdosa di hadapan Allah. Bagaimana di hadapan manusia? Adakah hukumannya? Ada. Maka membunuh ada 3 macam. Pertama, sengaja menembak, sengaja membacok, sengaja menusuk, sengaja. Istilah kita pembunuhan berencana. Saya kira sengaja di sini tidak harus direncanakan dari kemarin-kemarin, enggak. Walaupun niatnya baru sejam yang lalu. Kalau pembunuhan berencana kan mungkin dari kemarin-kemarin, ya. Enggak, dalam Islam. Walaupun niatnya baru 5 menit sebelumnya. Kalau memang niatnya membunuh, ya pembunuhan model pertama, jenis pertama, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, membunuh tapi tidak sengaja. Apa misalnya tadi, bermain senjata, atau mungkin naik mobil, naik motor ugal-ugalan di tempat ramai tapi kecepatannya tinggi, nabrak orang, mati. Apakah dia sengaja nabrak orang? Tidak. Tapi karena kesalahan dia, tidak sengaja. Apakah dia berdosa sebagai pembunuh? Tidak. Tetapi tetap ada hukumannya. Bukan dikisos, tapi 100 ekor unta. 100 ekor unta dendanya. Nah, yang terakhir seperti disengaja. Misalnya saya tempret dia, ya, atau saya pukul dia dengan pulpen misalnya, tapi mati, ya. Ini pun ada hukumannya. Tentu nggak mungkin dia niat membunuh pakai pulpen, pakai ngepret, ya, pakai nabok. Kelebihannya kan orang ditabok, dikepret, dipukul pakai pensil kan tidak mati. Ini mati. Ini istilahnya seperti disengaja. Sama ini 100 ekor unta. Kemudian man rakana ila ma siwallah yaqta'u bihi ahwaju ma yakunu ilaih. Barang siapa yang memasrahkan sesuatu kepada selain Allah, walaupun itu usaha yang halal, seperti orang tadi, seolah kalau saya cari, betul-betul cari, pasti ketemu. Kalau saya berobat dengan betul-betul berobat, pasti saya sembuh. Kalau saya dagang dengan profesional, pasti laris. Kalau saya begini, pasti. Ya, nah ini yang dicela di sini. Jadi walaupun kita berusaha dengan sekuat tenaga, serius, profesional, wajib kita yakin kalau Allah tidak menghendaki, gagal kita. Walaupun jualan sudah di tempat yang ramai, depan pasar, harganya murah, barangnya bagus, asli semua, kita harus yakin kalau Allah tidak menghendaki, maka bangkrut kita. Harus. Jangan seperti orang-orang kafir. Jangan seperti orang-orang kafir. Bahkan kadang-kadang orang
percaya yang gitu-gituan. Cuman kan Tuhannya salah. Gitu. Dia profesional, dia jualan murah, dia pelayanannya bagus, ya. Tapi tetap ada pagi-pagi pakai asap. Gitu. Berarti kan dia percaya nih ada kekuatan selain dia. Gitu. Hanya saya yang salah. Ya. Masuk kita yang benar kok kalah. Ya. Maka tetap kita ada istighfar, ada sedekah, ada silaturahim. Nah, ini yang benar. Masa kita kalah sama dia yang salah? Ya. Begitu rajinnya dia. Pakai cara-cara seperti itu kan gak ada hubungannya, mereka tahu itu. Sama dengan kita sedekah, silaturahim, apa hubungannya dengan dagangan kita laris? Gak ada hubungannya. Cuma dari sabda Nabi SAW. Masa mereka yakin padahal batil? Ini sabda Nabi, kita gak yakin atau gak amalkan? Malah semakin bakhil, berat sekali sedekah. Padahal sedang butuh pertolongan Allah supaya dagangan laris. Sedang butuh pertolongan Allah supaya badan jangan sakit-sakitan. Ini malah bukannya sedekah, malah diserahkan ke perusahaan asuransi dengan harapan kalau sakit ada yang membiayai. Sementara Nabi katakan wadawu aqwabakum bis-sadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Masa cara Nabi kita tinggalkan, cara Yahudi kita lakukan? Cara Yahudi itu asuransi cara siapa? Kalau bukan cara Yahudi. Cara Nabi sedekah. Maka daripada 100.000, 200.000 antum serahkan ke perusahaan asuransi, mendingan untuk fakir, miskin. Ya. Tantang ini sikoh enggak dengan sabda Nabi? Banyak dari kita enggak sikoh. Jaminan dari Allah kadang lupa atau pura-pura lupa. Jaminan dari asuransi sikoh kita, karena tanda tangan. Yang habis Allah nggak pakai tanda tangan, ngedekin. Allah nggak pakai tanda tangan, Allah dan Rasulnya nggak pakai tanda tangan. Kalau asuransi kan pakai tanda tangan. Jadi sewaktu-waktu kami sakit, biaya ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, sikoh dia, aman dia. Kalau di hadapan Allah dan Rasulnya tidak merasa aman. Contohnya orang itu ketika berusaha kesana kemari mencari sekuat tenaga, gak dapat. Begitu pasrah menyerahkan kepada Allah, malah datang. Ya silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.